Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 dari bulan suci Ramadan. Pastinya kita menjadi hamba yang terus bahagia, hamba yang terus bersyukur, karena sampai hari ini umur kita masih diberikan Allah. Mudah-mudahan kita semakin taat dan semakin kuat untuk taat kepada Allah. Salam dan salam pada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa di mana saja berada, bahwa pada hari ini tema yang kami bawakan adalah puasa tapi sia-sia. Apa maksud sia-sia ini? Tidak bernilai pahala. Tidak ada nilai kebaikannya. Sedangkan puasa yang Allah berikan kepada kita adalah untuk menjadikan kita ini orang bertakwa. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau kita lihat ayat ini memerintahkan kita untuk puasa, targetnya menjadi orang yang bertakwa. Tentu untuk mencapai takwa ini, diawali bahwa diri kita memang adalah orang-orang yang beriman. Maka diseru oleh Allah SWT dalam ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka saat kita diseru itu, akui bahwa kita memang orang yang beriman. Bahwa kita memang orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Bahwa kita orang yang sami'na wa ta'na terhadap perintah Allah. Maka ketika ada perintah puasa, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, maka kita akan pede, akan enjoy melaksanakannya. Supaya apa? Supaya mendapatkan predikat takwa. Sahabat peci di mana saja berada, untuk sampai kepada level takwa, seorang mukmin ketika melaksanakan ibadah puasa itu mesti memahami apa makna puasa itu sebenarnya. Apa sebetulnya falsafah puasa yang mesti dia pahami dalam melakukan ibadah puasa. Kenapa perlu dipahami? Agar kita tidak sia-sia dalam menjalankan ibadah puasa. Maka makna dari ibadah puasa itu adalah kita tidak makan, tidak minum, serta berhubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita perhatikan yang dilarang Allah ini kan perkara-perkara baik nih. Makan, itu kan baik sebenarnya untuk manusia. Apalagi makanan itu halal. Minum juga perkara yang baik untuk manusia. Tapi dilarang oleh Allah siang hari Ramadan. Hubungan suami istri, itu juga perkara baik. Kenapa? Karena orang disuruh menikah untuk melanjutkan keturunan. Tapi dilarang oleh Allah saat bulan Ramadan. Ketika dilarang oleh Allah, lalu kita patuh, maka perkara yang baik-baik atau yang halal-halal saja Allah larang kita rela ikuti, maka otomatis yang diharamkan Allah pun akan mudah kita ikuti. Akan mudah kita tinggalkan maksudnya. Sahabat peci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini yang perlu diperhatikan seorang mukmin ketika puasa agar jangan sia-sia. Jadi puasa itu mengajari kita untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh yang Allah perintahkan dan menjauhi larang Allah. Jangan sampai puasa dia mampu tahan, sholat enggak, sia-sia puasanya. Puasa dia lakukan, masih transaksi ribawinya masih berjalan. Buka aurat saat beli perbukaan masih berjalan. Siap sholat subuh, bukannya baca Quran, malah keluyuran jalan pagi dengan cara pakaian ketat, buka aurat. Ini sia-sia. Kenapa bisa sia-sia? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraddu ila asyadil azab. Apakah kalian hanya mengimani sebagian kitab saja, kemudian mengingkari sebagian?
Tidak ada balasan hal yang demikian itu kecuali dihinakan di dunia dan dikembalikan pada hari kiamat sedahsyat-dahsyatnya azab. Kalau sudah kita dihinakan di dunia, kemudian dikembalikan sedahsyatnya azab, amalan kita tadi berguna atau sia-sia? Ya sia-sia. Karena kita hanya puasa semangat, tapi perintah yang lain nggak semangat. Takut batal puasa, tapi kita tak takut batal sebagai hamba Allah. Maka sia-sia puasa kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka hanya dapat haus dan lapar saja, tak dapat pahala. Itu tadi, karena puasa yang dia lakukan tidak mencerminkan sebagai bukti penghambaannya kepada Allah, sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Maka untuk itu, agar puasa kita tak sia-sia, pahami makna puasa itu dengan benar, bahwa puasa merupakan bagian dari perintah Allah untuk menjadikan kita orang bertakwa. Maka buatlah puasa itu membuat kita menjadi takwa. Puasa kita taati, perintah yang lain pun taat. Kemudian malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dosa kita telah lalu diampuni, maka kita akan pantas menjadi orang bertakwa. Dan ibadah puasa kita tidak akan sia-sia. Pertanyaannya sahabat peci, maukah puasa kita sia-sia? Tentu tidak. Kalau tidak mau, laksanakan puasa dengan baik dan taati perintah Allah yang lain dengan baik. Dan jauhi larangan Allah, sehingga di akhir Ramadan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.